Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanto, mewakili Pak Yudi Guntara, Ketua Umum kami yang kebetulan hari ini mendadak berhalangan karena harus hadir di tempat lokasi kerabat beliau yang meninggal di Garut, dan akhirnya mengutus saya untuk bisa hadir di tempat hari ini. Baik, saya ingin menggambarkan mungkin Bapak dan Ibu sekalian berbeda dengan komoditas yang lain, ayam maupun nanti juga sapi potong dijelaskan oleh Pak Nanang. Domba kambing ini sebenarnya secara industri, kalau boleh saya gambarkan, mungkin bisa digambarkan untuk di Indonesia sendiri ini sebenarnya belum banyak melirik untuk industri ini. Mungkin kalau pemain-pemain besar di industri ayam sudah luar biasa dari sisi teknologinya, terus kemudian tingkat investasi yang pemain-pemain besar juga relatif juga sudah banyak, terus juga komoditasnya juga sudah komoditas bahan pokok strategis. Tingkat partisipasinya juga mungkin 65% ya untuk ayam itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga mungkin dengan sapi potong, secara industri base juga sudah tertata dengan baik. Berbeda dengan kita di domba dan kambing ini, mungkin 5 tahun lalu, 5-6 tahun yang lalu kita ini masuk ke dalam industri ini. Saya secara pribadi masuk ke industri ini karena masih waktu itu melihat domba dan kambing ini tidak banyak disentuh dan belum banyak teknologi yang masuk ke industri ini. Nah, karena belum banyak disentuh dan relatif juga bukan komoditas bahan pokok strategis, akhirnya mungkin pemerintah tidak terlalu concern terhadap komoditas ini. Tapi kalau saya waktu buka lebih dalam lagi, komoditas ini itu secara captive market justru Indonesia itu punya peluang yang sangat luar biasa. Secara industri kalau saya hitung untuk captive business marketnya aja, market value-nya itu tidak kurang dari 6,3 triliun. Itu bagaimana cara menghitungnya? Karena kalau kita lihat cap market dari industri domba dan kambing itu berbasis industri hilirnya adalah untuk keagamaan. Keagamaan itu bisnisnya akikah, gampang cara ngitungnya. Kalau setiap anak muslim lahir 1 laki-laki, 2 ekor perempuan, 1 ekor, gampang ya. Itu pasti habis. Beda kalau Pak Nanang ini kalau buka sapi di bedahnya cutting ini nilainya sekian, cutting ini nilainya sekian. Kalau kita ini jual 1 ekor pasti habis, jadi gulai, jadi sate, udah langsung box makan sudah bisa jalan. Dan relatif lebih mudahnya lagi, kita ini secara industri, karena bisnis industrinya hilirnya itu adalah keagamaan, itu teknologinya juga kalau keagamaan itu pasti willingness to pay more-nya udah nggak lagi ngomong kebutuhan perut ya, tapi lebih kepada kepuasan ibadah. Jadi makin service pelayanannya juga makin bagus, maka kemudian juga makin harga value-nya juga makin naik. Itu kenapa kemudian bisnis domba dan kambing itu sebelum PMK ya Pak, itu kita masih bisa melakukan ekspor untuk ke Malaysia dan beberapa sebenarnya Singapura itu juga pesan, tapi kita nggak mengirimkan barang dari dalam negeri keluar. Tapi sebenarnya konsep value ekspor kita itu sebenarnya menarik devisa, karena orang Singapura yang sulit mengirimkan barang buat masuk ke Singapura, kita cukup tarik uangnya, dia bisa beribadah di Indonesia gitu. Bisa kita report dengan foto atau video, terus kemudian kita distribusikan juga di dalam negeri, itu luar biasa gitu sebenarnya itu. Nah mungkin ada juga ya waktu itu terobosan kita mau ngegarap lagi yang namanya kurban untuk umat muslim yang pergi haji ya ke ke Mekah gitu ya. Tapi karena memang itu tidak bisa, jadi kita secara market size-nya luar biasa. Potensialnya untuk bisnis akikahnya aja itu di 6,6 juta ekor sebenarnya. Tapi industri akikah yang saat ini kita ada sekitar
400 sampai dengan 600 lembaga akikah itu per bulan itu sekitar 200.000, atau setahun kita hitung dengan industri kurban itu tidak kurang dari 2 juta ekor domba kambing yang dipotong. Kebayang, dulu kita masuk, saya secara pribadi masuk di tahun 2016-2017 masuk ke industri ini, belum ada yang touch seperti itu, tapi demand industri hilirnya luar biasa. Nah, kalau saya waktu gambarkan itu pipeline industri hilirnya itu 10 in, industri tengahnya itu 5 in, dan industri hulunya itu 2 in. Ini kenapa kemudian nanti secara industri untuk domba dan kambing ini nggak nyambung gitu. Nah, kalau nggak nyambung, otomatis mungkin tadi Pak Saulan juga bilang peran middleman ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan para peternaknya. Artinya di situ proses perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain itu tidak memberikan nilai tambah, tapi harga pokok produksi itu dipengaruhi oleh para middleman ini. Nah, itu yang kenapa kemudian peran saat itu kami melakukan proses engineering dari sisi sistem produksi untuk bisa meng-create nilai tambah supaya memutus atau memperpendek rantai tata niaga, tapi perpindahan produk barang dari satu tempat ke tempat lain itu meningkatkan kualitas produk barang sehingga value added-nya ada gitu. Nah, apa yang terjadi di tahun 2022 ini, dulu kita ngomong di 5 tahun lalu domba dan kambing itu dihargai 20 sampai dengan 25.000 per kilo basis. Tapi saat kita asosiasi bekerja 5 tahun belakangan ini, domba dan kambing secara harga sudah naik 67% dari sisi harga. Dulu 25.000, mungkin sekarang sudah sampai 57 sampai dengan 60.000 per kilo basis harga daging. Nah, mungkin kalau sekarang dulu kalau kita betina produktif ya bisa pembiakan itu kita dinilai sebagai aset biologis gitu ya. Nah, sekarang aset biologisnya harga tanah aja nggak sampai segitu gitu ya mungkin ya. Nah, sekarang dulu harusnya itu nilai produk betina produktifnya harusnya nilainya susut karena sudah habis masa produksinya. Sekarang itu malah naik harganya gitu. Nah, itu kenapa kemudian yang saat ini karena industri hilirnya tumbuh growth luar biasa, industri tengahnya tidak bekerja, tidak diindustrialisasi gitu ya, tidak dikonsolidasi, ini terjadi peningkatan harga yang luar biasa dari sisi harga gitu. Nah, karena kalau dari sisi populasi, kami ini sebenarnya di domba kambing karena tidak diperhatikan concern banyak sama pemerintah, jadi dibiarkan. Itu kalau kita baca populasi data di BPS itu 35 juta populasi domba dan kambing. Harusnya harga nggak begitu gitu ya sebenarnya. Kalau kita hanya butuh potong setahun 2 juta ekor untuk jantan dan betina, baik untuk kurban maupun untuk akikah, harusnya nggak sebegitu. Makanya kalau kami di domba kambing itu, kalau kita tidak percaya sama harga, kita percaya sama kalau kita tidak percaya sama data, kita percaya sama harga, Pak. Jadi itu pola yang biasa buat patokan kami. Jadi artinya kalau ada naik harga secara signifikan buat kami, artinya populasi secara umum itu terjadi penurunan. Nah, berbeda memang dengan sapi dan kerbau untuk di industri ruminansia. Kalau untuk domba dan kambing itu, karena akikah trennya adalah boleh memotong untuk betina, trennya itu betina ini dipotong untuk rekan-rekan akikah. Kenapa betina itu dipotong dan nggak melanggar? Karena di dalam pasal betina produktif itu diperbolehkan untuk kegiatan keagamaan. Salah satu pengecualian untuk pemotongan betina produktif itu dikecualikan untuk kegiatan keagamaan. Dan segmennya kami ini adalah untuk kegiatan keagamaan. Nah, di situasi outlook di tahun 2002 ini luar biasanya adalah industri untuk di hulunya
biasanya kalau kita punya pattern, kalau untuk di luminansia itu pasti orang nggak mau masuk ke industri hulu atau di pembibitan, di pembiakan. Pasti Pak Nanang bilang kalau bisnis pembiakan itu tidak menguntungkan. Tapi buat domba dan kambing beda, bisnis pembibitan paling menguntungkan. Bisnis pembiakan memang matinya tipis, tapi kita harus lakukan. Secara konsep pemikiran kami, bisnis pembiakan ini adalah bisnis jangka panjang. Jangka panjang itu artinya kita kalau misalnya bisnisnya paling mendekati ke hilir, itu pasti udah mendekati ke leher gitu ya Pak. Pasti sangat bergantung dengan pasokan bahan baku. Nah, makanya kami kemudian melakukan ini. Nah, di tahun 2002 ini itu adalah pecah rekor Pak, selama sepanjang sejarah Indonesia untuk pemasukan bibit yang mungkin harga satu ekor dombanya itu adalah setara dengan satu ekor sapi. Nah, ini yang melakukan importasi di tahun 2022 untuk bibit, dan itu bukannya oleh pemerintah, tapi oleh para pelaku usaha sendiri, pakai uang mereka sendiri yang mau berinvestasi. Ini pecah rekor dibandingkan data 5 tahun terakhir. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita lihat pola sisi rantai pasok kita ke depan di 2 tahun ke depan, ini bibit yang kita masukkan dari luar ini harus berbasis betinanya adalah betina lokal. Ini yang menyebabkan kita proyeksikan di tahun 2023 harga untuk domba atau kambing potong masih akan terus meningkat. Kalau kita rata-rata in average per tahun itu bisa sampai dengan di atas 10%, 10 sampai dengan 13% kalau kita baca historical data 5 tahun terakhir. Apalagi sekarang tahun 2002 pecah rekor, otomatis harus ada lawan. Lawannya itu adalah betina-betina lokal, bisnis pembiakan ini mulai marak. Yang tadinya domba betina yang digunakan untuk pasokan potong, ya, digunakan untuk potong, ini akan dilakukan proses restocking, ditahan. Nah, kalau ditahan ini harganya akan bubble. Setidaknya 2 tahun ini, 2 tahun ke depan ini masih akan terus terjadi kenaikan. Walaupun secara angka psikologis atau realistis kita ya di hilir gitu ya, buat para pedagang di hilir ini memang sudah menyentuh angka yang sudah tidak, ya sudah berat ya buat mereka begitu. Tapi harganya pasti akan terus naik gitu kita bilang. Kemudian kita lihat ini sudah terjadi distribusi dengan posisi harga yang sekarang saat ini, sudah terjadi distribusi harga yang berkeadilan. Artinya bisnis untuk di industri hulu itu sudah bisa mendapatkan keuntungan yang juga optimal, terus kemudian juga di tengahnya juga bisa berjalan, di hilirnya juga sebenarnya masih tetap bisa jalan gitu. Jadi antar lini bisnis rantai tata niaga itu sudah bisa berjalan. Nah, yang kita inginkan itu 5 tahun yang lalu kita bekerja, kalau harga di bawah ya para peternak juga nggak akan mau melakukan itu. Justru yang adanya sekarang adalah dengan posisi harga yang bagus, semua rantai tata niaga itu menerima keuntungan yang masih bisa berjalan bersama-sama beriringan. Nah, ini yang kita kenapa kemudian ketika harga bagus kita bisa melakukan kerja untuk memperbaiki kualitas produksi kita dari sisi domba gitu. Next. Ya, ini yang kita bilang dari harga bahan baku bakalan ya. Ini yang biasa dibeli oleh para pelaku penggemukan atau industri tengahnya. Terus kemudian juga untuk industri akikah biasa potong di sini. Ini memang 5 tahun terakhir kita punya harga perkembangan di 35% kenaikannya begitu ya. Terus kemudian juga untuk di jantan, biasa digunakan untuk kurban ini 30 sampai 31%. Buat kami ini satu bisnis yang bagus gitu ya, karena tentu kenaikan dari sisi harga ini sebenarnya memberikan
dampak efek positioning terhadap para peternak. Jadi kita peternak juga bisa bekerja, kita bisa memperbaiki rantai sistem produksi kita. Peran-peran middleman yang tadinya sebenarnya men-squeeze harga para peternak, justru sekarang insentif harga itu bisa didapatkan oleh peternak dengan nilai tambah produksi yang bagus. Tapi biasanya kalau harga lagi bagus ini, semua para peternak itu polanya adalah menahan barang gitu. Nah, ini menahan barang ini yang akan sangat repot. Terus kemudian next, ya ini kalau untuk di harga dipotong, kita dalam 5 tahun terakhir ini sudah terjadi kenaikan harga 67%. Tapi industrinya masih tetap jalan dan growth dari sisi hilirnya masih bisa dilakukan gitu ya, masih bisa jalan. Dan domba kambing mungkin salah satu komoditas yang saat ini masih bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri tanpa dilakukannya impor ya, kecuali bibit ya. Bibit kita masih bisa jalan, tapi kalau untuk impor di seperti sapi, bahan baku bakalan itu tidak. Terus kemudian kalau di daging mungkin hanya makan aja, karena di Australia juga harga makan juga sangat tinggi ya saat ini. Jadi kita masih sangat kompetitif untuk bisa mengembangkan industri kita di domba kambing di dalam negeri. Nah, kalau kita cap potret tadi industri hilirnya di 2 juta ekor per tahun, untuk industri akikahnya sekitar 200.000 ekor per bulan, dan untuk kurban di 1 juta ekor, itu adalah potret industri yang memang sudah terjadi. Itu kalau kita lihat, itu setidaknya harus disuplai atau industri hulunya itu harus ada mesin produksi 1 sampai dengan 1,5 juta ekor. Nah, perkaranya adalah yang kita lakukan yang kita lihat di asosiasi ini adalah 1 sampai dengan 1,5 juta ekor yang produk akhirnya ada selama 5 tahun ini, kan mereka selalu potong sejumlah 2 juta ekor ini. Tapi yang pasok tadi saya bilang pipa di hulunya itu hanya 2 juta, hanya sekitar 2 ekor sampai dengan 10 ekor. Dan karakteristik kita secara struktur para peternak ini itu setidaknya 98% mereka hanya memiliki skala usaha maksimal sampai dengan 10 ekor. Nah, kalau sekarang kita punya PR buat kita di asosiasi, di next, waktunya 5 menit lagi. Ya. Nah, next lagi. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau kita sekarang wujud produknya ada 2 juta ekor setahun, karena itu sudah berjalan, tapi yang mensuplai 2 sampai dengan 10 ekor. Bagaimana kemudian nilai tambah yang didapatkan supaya lebih optimal dengan tadi adanya insentif harga? Yang kita lakukan adalah konsolidasi yang tadi para peternak 98% hanya punya skala kepemilikan berapa? 2 sampai dengan 10 ekor. Ini yang kita lakukan. Makanya kita membuat satu gerakan korporasi peternakan rakyat dengan model clustering. Ekosistemnya kita kembangkan agar semuanya peternak bisa mengakses. Kita membuka yang namanya skim melalui pembiayaan KUR. Ada skim untuk pembiakan dengan tenor sampai dengan 4 tahun dengan biaya bunga sekarang 6%. Terus kemudian KUR-nya juga bisa 100 juta sampai dengan 100 juta tanpa agunan untuk sampai dengan KUR kecil, mikronya di 50 juta, atau maksimum per debitur bisa sampai dengan 500 juta. Nah, dengan pembiayaan yang bisa diakses oleh para peternak dimanapun dia berada, dengan pembiayaan skimnya juga sudah kita susun, maka kemudian ini yang akan kita gerakan konsolidasi para peternak yang tadi 98% itu bisa upscaling dengan tadi pembiayaan fasilitas dengan rate bunga yang jauh lebih terjangkau. Nah, ini juga yang kita kemudian kembangkan yang namanya nanti ada off-taker, terus kemudian ada pelaku peternak pembiakannya, kemudian ada peternak untuk penggemukannya. Nanti dia dijamin bahan bakunya distandarisasi, bahan baku pakannya juga distandarisasi, hasil pasarnya juga diserap, karena membutuhkan pasar kita masih terus mampu menyerap produksi kita.
Terus kemudian yang kita juga kembangkan selain dari sisi dia pembiayaan investasi untuk modal kerjanya, kita juga mulai mengembangkan yang namanya program kesejahteraan para peternaknya, yaitu dengan program yang namanya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan rate itu hampir setara dengan deposito. Jadi kalau hasilnya tadi dombanya itu dia jual, dia mendapatkan keuntungan, hasil kotorannya nanti dia tabungkan dalam bentuk ditabung. Setelah dia jual kotorannya, dia tabungkan di di rekening tabungan DPLK tadi, itu akan nanti menghasilkan 5 sampai dengan 6% untuk pendapatannya dia ya, untuk DPLK. Ini yang kita dalam rangka program kesejahteraan. Nah, sekarang kita sedang mendorong yang namanya untuk premi asuransi untuk indukan, karena indukan yang saat ini di industri hulu sedang berkembang, lagi tumbuh, tapi kemudian butuh fasilitas untuk memproteksi bisnis atau mesin produksinya dia. Nah, sekarang kita lagi susun yang namanya asosiasi bekerja untuk menyusun premi premi untuk betina produktif itu atau indukan ini, agar nanti kalau apalagi sekarang dengan adanya PMK, resiko-resiko ini jauh lebih tinggi. Next, terus. Nah, ini yang saya pengen highlight adalah ini. Mungkin ini juga menjadi highlight topik kita di tahun 2023, karena domba kambing ini adalah bukan komoditas strategis, dan kebijakan pemerintah saat ini dengan dana PEN terakhir yang dikeluarkan 4 triliun ya untuk pemberantasan PMK ini, dan terakhir pemerintah juga sedang menyusun yang namanya roadmap untuk pemberantasan PMK sampai dengan tahun 2035 itu. Nah, kita masih melihat bahwa domba dan kambing ini tidak menjadi prioritas untuk pengentasan PMK. Padahal salah satu contohnya adalah masalah vaksin. Nah, domba dan kambing itu tidak menjadi prioritas pemerintah untuk pemberian vaksin pemerintah. Padahal kalau kita lihat Satgas PMK dengan SN07 yang sudah dikeluarkan terakhir itu, pembatasan arah lalu lintas ke depan untuk sistem supply chain ke depan itu harus berbasis ternak yang sudah dilakukan vaksinasi. Nah, kalau ini sudah divaksinasi, nah, ternak-ternak domba kita ini nggak boleh lewat nanti, karena tidak mendapatkan fasilitas akses vaksin yang sama gitu. Jadi fasilitas di pemerintahnya tidak ada untuk masalah vaksinasi, tapi di regulasi untuk lalu lintasnya diatur untuk semua gitu. Tidak hanya sapi dan kerbau, tapi juga domba dan kambing juga diwajibkan untuk dilakukan proses vaksinasi, termasuk juga babi. Jadi kalau kita mau misalnya dari teman-teman kita sekarang ekspor berhenti ke Malaysia, dari Medan ke Malaysia ekspornya berhenti, itu barang itu pasti lari ke Jawa, yang saat ini sudah terjadi. Dan biaya kos kita dengan SN07 itu selain harus divaksinasi, kalau tidak divaksinasi itu harus dilakukan testing dengan prevalensi 10%, dan biaya untuk testing itu mahalnya luar biasa. Nah, dengan biaya kita sekarang kan beda. Kalau sapi potong anggap itu 25 juta satu ekor, dengan testing yang sama gitu ya, untuk uji lab yang sama. Domba satu ekor paling mahal juga paling 2 juta untuk nyebrang gitu. Tentu dengan biaya etos yang sama sangat membebani buat para peternak kita untuk bisa menjual ternaknya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Itu yang pertama, karena kita kesetaraan, ada diskriminasi untuk komoditas domba dan kambing mendapatkan akses kualitas masalah vaksinasi. Yang kedua adalah kita ke depan, kalau kita lihat dengan sekarang, kalau Bapak lihat siaga PMK itu sekarang dengan SN07, nanti kan pemerintah tuh membagi titik zona itu, ada zona merah, zona hijau, zona putih, dan zona kuning.
Nah, nanti ada shifting dari zona merah ke zona putih, di mana zona merah ini, antar zona merah masih boleh dilalui lintaskan ternak, tapi dari zona merah ke zona putih itu tidak boleh. Nah, dengan sekarang misalnya DKI Jakarta dengan populasi yang sangat dikit, akan ke depan pemerintah ini, masing-masing daerah ini akan mendaftarkan atau meregistrasikan untuk wilayah provinsinya atau kabupaten kotanya menjadi wilayah bukan merah tapi menjadi putih, dengan waktu hanya 1 bulan ya, itu sudah menjadi putih. Nanti bisa jadi dari wilayah Lampung Pananam sudah tidak bisa, karena Lampung yang wilayah populasinya masih banyak, dia ke Jakarta nggak boleh, karena Jakarta populasi sedikit, dia registrasikan menjadi wilayah putih, wilayah bebas. Dari Lampung tidak boleh menyeberang gitu. Nah, ini akan terjadi kemungkinan di tahun 2023 kalau ini tidak di-highlight sama pemerintah, dan sekarang sudah trennya di kabupaten kota itu zero case reported ya, tidak melaporkan atau tidak ada kasus baru dalam jangka 1 bulan, dia 2 minggu surveillance aja dia tidak ada kasus baru, bisa jadi transisi dari merah ke putih, dan ini akan terjadi deadlock lagi, rantai tata niaganya akan terganggu lagi. Ini yang akan kita khawatirkan dalam rangka tujuannya baik, tapi kalau tidak bersamaan antara wilayah-wilayah supply chain-nya, cluster supply chain-nya ini tidak, kalau misalnya mau putih bersamaan, misalnya Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat harus bersamaan, putih shiftingnya harus bareng. Tapi kalau nggak bareng seperti itu, nanti akan terjadi ya kelangkaan barang di wilayah sentra konsumsi, sedangkan sentra produksi masih merah karena populasinya banyak. Ini mungkin yang akan kita highlight karena dampak perubahan-perubahan PMK dengan regulasi pemerintah, ini akan berdampak terhadap pola rantai pasok kita ke depan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.